Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sanak dan kawan-kawan, selamat datang di segmen biologi. Pada biologi kali ini kita akan sama-sama belajar tentang jaringan ikat. Jadi, jaringan ikat tersebut adalah jaring yang berkembang dari mesenkim pada lapisan embrio paling tengah atau pada lapisan mesoderet. Jaringan ikat disebut juga dengan jaringan konektif atau jaringan penghubung. Di antara fungsinya yaitu menghubungkan jaringan yang satu dengan jaringan yang lain, membungkus organ, dan mengisi rongga-rongga antar organ. Selanjutnya adalah komponen jaringan ikat. Jaringan ikat terdiri atas dua komponen dasar. Yang pertama adalah matrik dan yang kedua adalah sel-sel jaringan ikat. Matrik pada jaringan ikat juga disusun atas beberapa komponen. Yang pertama adalah serat atau serabut. Yang kedua adalah bahan dasar berupa homogen setengah cair. Adapun serabut juga disusun oleh serabut kolagen, elastin, dan retikuler. Sedangkan bahan dasarnya berupa mukopolisakarida sulfat dan asam hyaluronat. Jadi itu tadi penyusun matrik pada jaringan pengikat. Dan komponen jaringan pengikat yang kedua adalah sel-sel jaringan pengikat. Di antara sel-sel penyusun jaringan pengikat adalah sel fibrolas, makrofag, sel tiang, sel darah putih, dan sel lemak. Berdasarkan struktur dan fungsinya, jaringan ikat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama jaringan ikat biasa dan kedua jaringan ikat khusus. Nah, jaringan ikat dewasa ini juga dibagi atas dua. Yang pertama jaringan ikat longgar, di mana serat-serat penyusunnya bersifat longgar. Dan yang kedua jaringan ikat padat, di mana serat-serat penyusunnya tersebut bersifat padat. Kemudian yang kedua adalah jaringan pengikat dengan sifat khusus. Yang termasuk ke dalam jaringan pengikat dengan sifat khusus pertama adalah jaringan tulang rawan. Sel tulang rawan pada anak-anak biasanya berasal dari pengikat embrional atau mesenkim. Sedangkan pada orang dewasa dibentuk oleh serabut rawan yang bersifat tipis atau fibrosa tipis. Jaringan tulang rawan juga dibedakan atas tiga. Yang pertama kartilago hyalin, dan yang kedua fibrosa, dan yang ketiga kartilago elastis. Selanjutnya adalah jaringan tulang keras. Sel tulang disebut juga dengan osteosit yang dibentuk oleh osteoblast. Di antara osteosit satu dengan osteosit yang lain dihubungkan oleh kanalikuli. Matrik dari osteoblast ini mengandung kalsium fosfat yang berfungsi untuk memperkuat matrik sehingga tulang menjadi lebih keras daripada tulang rawan. Berdasarkan susunan matrik yang dimilikinya, jaringan tulang dibedakan juga atas dua. Yang pertama adalah tulang keras atau tulang kompak yang memiliki matrik yang rapat. Yang kedua adalah tulang berongga atau tulang spons memiliki matrik yang longgar. Selanjutnya adalah jaringan darah. Jaringan darah adalah jaringan ikat yang terdiri dari dua substansi. Yang pertama substansi padat yang terdiri dari sel darah, kemudian substansi cair yang terdiri dari plasma darah. Sel darah ini juga dibagi atas tiga. Yang pertama eritrosit atau sel darah merah, leukosit sel darah putih, dan trombosit yang disebut dengan keping darah. Dan yang terakhir adalah jaringan limfa. Jadi limfa tersebut adalah suatu cairan yang dikumpulkan dari berbagai jaringan kemudian dikembalikan ke dalam aliran darah. Cairan limfa ini mengalir dalam pembuluh limfa yang sejajar dengan pembuluh darah vena. Adapun fungsi dari limfa adalah mengangkut cairan jaringan, protein, lemak, dan zat-zat lain dari jaringan ke dalam aliran darah.
Demikianlah sekilas tentang jaringan ikat. Atas segala kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.